Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Tentunya Bapak Ibu semua boleh tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan, karena kita tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan adalah penting untuk kita makan, untuk menjadi kaya rohani, saudara. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Kami tentu yakin dan percaya bahwa setiap firman Allah berguna bagi kami untuk bisa menuntun kami berjalan sesuai dengan kebenaran Allah, supaya hidup kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami menuruti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Biarlah kebenaran firman-Mu ini senantiasa bisa memimpin kami ke jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah pentingnya doktrin. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah pentingnya doktrin. Adalah penting bagi orang-orang Kristen untuk mempelajari doktrin Alkitab yang sehat agar dapat menguji semua ajaran dalam terang firman Allah yang bisa dipertanggungjawabkan. Doktrin yang diterima dan dipercayai oleh seseorang dan dipraktekkan akan menentukan karakter, perilaku, dan masa depan orang tersebut. Oleh karena itu, betapa pentingnya untuk mengerti dan memahami doktrin yang benar. Doktrin berarti sesuatu yang diajarkan atau pengajaran, perintah, prinsip-prinsip yang diajarkan. Dalam tulisan beberapa orang-orang yang terkenal, kadang-kadang banyak digunakan istilah doktrin untuk merujuk kepada kebenaran firman Allah yang diajarkan. Kata doktrin digunakan salah satunya dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42, di mana kita menemukan bahwa jemaat gereja mula-mula tetap teguh dalam pengajaran atau doktrin para rasul. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 ini jelas dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, kata pengajaran rasul-rasul mempunyai pengertian doktrin para rasul. Itu sebabnya saudara, jemaat mula sangat kuat sekali di dalam dasar firman Tuhan, karena mereka bertekun senantiasa dalam doktrin para rasul. Dalam zaman relativisme, di mana tampaknya tidak ada hal yang mutlak, perlu kita ketahui bahwa Allah memiliki hal-hal yang mutlak. Sekalipun pada saat itu tidak ada yang mutlak, tetap Allah memiliki hal-hal yang mutlak. Allah, firman-Nya, kebenarannya, dan hukum-hukumnya menonjol sebagai kemutlakan yang kekal. Tidak berubah dan tidak akan berubah. Selamanya dapat dipercaya. Ateisme, agnostisisme, relativisme, eksistensialisme, dan filsafat-filsafat manusia lainnya
telah memenuhi generasi sekarang ini, sehingga kehadiran suatu doktrin yang sehat dan benar sangat dibutuhkan secara nyata dalam kehidupan untuk mengkonter dan melawan ajaran-ajaran dari aliran-aliran yang sesat tersebut. Rasul Paulus juga bernubuat bahwa akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi saudara sekalian, akan datang waktunya di mana banyak sekali orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat atau doktrin yang benar, saudara. Mereka mulai mengumpulkan guru-guru untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar atau doktrin yang tidak benar, seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu relativisme, agnostisisme, eksistensialisme, ateisme, dan banyak filsafat-filsafat yang tidak benar yang diajarkan oleh manusia. Saat ini ada serangan hebat terhadap doktrin yang sehat. Ada upaya pembelotan terhadap masalah-masalah doktrin dan ajaran, berpaling pada falsafah-falsafah manusia dan doktrin-doktrin yang sesat, tidak lagi memegang ajaran Alkitab. Banyak gereja tidak lagi memiliki waktu untuk mengkhotbahkan atau mengajarkan doktrin. Mereka telah berpaling kepada pidato, politik etika, khotbah dari buku atau Injil sosial yang mengatakan bahwa doktrin tidak berguna dan sudah ketinggalan zaman. Kalau kita melihat banyak sekali orang mengajukan keberatan-keberatan umum untuk melakukan atau mengajarkan doktrin dengan berbagai macam alasan. Itu sebabnya kita harus waspada. Memang kita harus memiliki doktrin yang kuat di dalam ajaran firman Tuhan atau ajaran para rasul. Karena dengan demikian kita baru bisa menjawab segala macam serangan dan tantangan dari ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran filsafat-filsafat manusia yang banyak menentang doktrin yang benar. Jadi mari kita mulai memeriksa introspeksi diri, apakah kita sudah kuat di dalam pengajaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah membahas tentang pentingnya doktrin, supaya kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang palsu, tapi tetap kami memiliki ajaran yang sehat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.